Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Jangan lupa pakai masker. Cuci tangan sebelum dan sesudah keluar rumah. Agar pembelajaran berjalan lancar dan berkah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Nindya, silakan pimpin berdoa. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba Wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu sudah mengirimkan absensi melalui Google Form di WhatsApp Group. Nah, silakan nanti diisi sebagai tanda kehadiran. Untuk mengecek siapa saja yang sudah hadir, nanti Ibu akan memanggil nama kalian satu persatu. Nanti nama yang dipanggil silakan bilang hadir, Bu. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, dimulai dari Najmulaila, Hadir, Bu. Nindya Asifa, Hadir, Bu. Nurul Fatliah, Hadir, Bu. Indar Diasmi, Hadir, Bu. Dita Ulia Rahma. Hadir, Bu. Ya, berarti sudah hadir semua ya, anak-anak. Sebelum masuk ke pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, yaitu cinta tanah air, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu.
Kemarin kita sudah belajar tema 2 yaitu berhemat energi. Hari ini kita akan belajar tema 3 yaitu peduli terhadap lingkungan. Kita itu mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan? Siapa yang tahu coba anak-anak? Saya tahu, Saya Bu. guru. Ya, Najmul terlebih dahulu. Nanti kalau kita tidak menjaga lingkungan, maka akan terjadi banjir. Iya, Terus pinter. tanah Siapa lagi yang tahu? Saya, Bu. Ya, Nindita. Lingkungan menjadi rusak dan terjadi bencana alam. Iya, benar. Ya, tadi jawabannya benar semua ya. Lingkungan menjadi rusak, nanti terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor. Nah, Ibu akan bertanya, siapa yang memiliki tanaman di rumah? Saya punya, Bu. juga punya. Saya punya, Bu. Iya, coba tanaman apa saja yang dimiliki anak-anak? Cabe, Bu. Mangga. Bu. Nah, benar. Bagaimana kalian merawatnya coba? Menyiram setiap hari, terus memberi pupuk. Ya, pinter. Itu semua merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video. Silakan anak-anak amati video tersebut. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Selalu sudah kita pelajari bersama bahwa kita mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekarang kalian simak baik-baik beberapa peristiwa berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, gambar tersebut menunjukkan sebuah hutan yang sudah gundul. Apa penyebab hal tersebut? Penyebabnya tidak lain karena pohon-pohonnya telah ditebang secara liar. Lalu dampak apa yang akan terjadi pada lingkungan? Jika hutan dalam kondisi gundul, hutan tersebut tidak akan mampu menampung air hujan yang jatuh di atasnya, sehingga tanah di hutan tersebut akan mengalami pengikisan atau erosi, dan bisa saja menyebabkan bencana tanah longsor. Lalu, apa dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat? Banyak sekali dampak negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya adalah masyarakat akan mengalami kerugian akibat terjadinya bencana longsor tersebut. Selain itu, cadangan oksigen di alam pun akan terganggu karena pohon-pohon yang bisa menghasilkan oksigen tersebut sudah tidak ada lagi. Udara pun akan terasa lebih panas. Kemudian, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kita perlu melakukan reboisasi agar lahan-lahan gundul tersebut bisa segar dan hijau kembali. Selanjutnya,
Perhatikan gambar yang satu ini. Gambar apakah itu? Ya, gambar tersebut tampak air menggenangi sekitar perumahan hingga hampir menenggelamkan rumah-rumah tersebut. Kondisi tersebut dinamakan sebagai bencana banjir. Apa penyebab hal tersebut? Penyebabnya adalah kelalaian masyarakat dalam mengelola lingkungan. Terutama banyak sekali masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Dampak apa yang akan ditimbulkan bagi lingkungan? Dampak yang akan terjadi pada lingkungan adalah banyak sekali kerusakan sarana prasarana yang ditimbulkan dari bencana banjir tersebut. Rumah-rumah akan rusak, terutama perabotan-perabotan rumah yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak tahan dengan air, apalagi alat-alat elektronik. Lalu, dampak apa yang akan dirasakan oleh masyarakat? Masyarakat akan mengalami kerugian, bahkan kehilangan harta kekayaan mereka akibat banjir tersebut. Lebih jauh lagi, bahkan bisa saja ada korban jiwa akibat derasnya arus banjir tersebut. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah bencana banjir tersebut? Banyak hal yang bisa dilakukan, baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi bencana banjir tersebut. Misalkan, 1. Membuang sampah pada tempatnya. Karena sampah yang berserakan bisa menyumbat aliran air, sehingga air mengalir kemana-mana karena salurannya tersumbat. Yang kedua, hindari membangun rumah di tepian sungai atau danau yang berpotensi banjir. Ketiga, melakukan normalisasi aliran sungai atau got. Gambar yang ketiga. Gambar apakah itu? Betul sekali. Gambar tersebut menunjukkan kondisi bencana tanah longsor. Apa penyebab hal tersebut? Penyebabnya adalah hutan yang gundul. Dampak apa yang akan terjadi pada lingkungan? Dengan adanya bencana longsor, maka lingkungan akan mengalami kerusakan yang cukup parah. Hutan yang tadinya bisa ditanami, setelah terjadinya longsor akan sulit untuk diolah dan ditanami. Lalu, dampak apa yang akan dirasakan oleh masyarakat? Bencana longsor bisa menimpa pemukiman. Jika hal tersebut terjadi, warga masyarakat bisa mengalami kerugian materi yang lumayan besar. Bahkan bisa juga menyebabkan korban jiwa. Lalu, apa yang harus dilakukan? Hal yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan reboisasi pada lahan-lahan gundul, sehingga tanaman bisa meminimalisir pengikisan tanah. Anak-anak pintar, ternyata dampak yang akan kita terima dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan adalah terjadinya berbagai macam bencana alam yang akan merugikan manusia itu sendiri. Sekarang, mari kita simak dampak kelalaian menjaga lingkungan secara lebih rinci. Pertama, kegiatan yang tidak bertanggung jawab, yaitu membakar hutan dan menebang pohon secara liar. Hal ini akan berdampak pada terjadinya banjir, longsor, kemudian sumber daya air menurun karena jumlah air yang diserap ke dalam tanah sedikit. Lebih lanjutnya, bisa menyebabkan punahnya keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan hutan. Selain itu juga bisa menyebabkan kesuburan tanah terganggu.
Kegiatan tidak bertanggung jawab selanjutnya adalah menangkap ikan menggunakan bahan peledak serta membuang sampah atau limbah ke laut. Dampak yang akan terjadi antara lain merusak ekosistem laut. Kemudian ikan-ikan akan mati. Lalu rusaknya terumbu karang dan bahkan mengganggu transportasi laut. Selanjutnya, akibat dari tidak menjaga kebersihan fasilitas umum. Pertama, mengganggu keindahan lingkungan. Yang kedua, terganggunya kesehatan orang lain. Dan yang terakhir, melanggar hak orang lain untuk menikmati fasilitas umum yang layak digunakan. Sekarang, mari kita pelajari berbagai upaya untuk menjaga lingkungan. Yang pertama, kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan, yaitu melakukan reboisasi, kemudian menetapkan sistem tebang pilih tanam. Selanjutnya, memberi sanksi tegas bagi pelaku penebangan liar, dan melindungi serta menjaga habitat yang ada di hutan. Berikutnya adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan laut. Yang pertama, menjaga laut dari limbah pabrik. Hindari membuang limbah pabrik ke laut. Yang kedua, menangkap ikan hanya menggunakan jala, jaring, atau pancing. Tidak menggunakan bom atau juga pukat harimau, karena keduanya bisa mengganggu ekosistem laut. Selanjutnya, menjaga kebersihan laut dan pantai. Lalu, menjaga keutuhan terumbu karang. Kemudian, memberi sanksi tegas bagi pelaku perusakan ekosistem laut. Berikutnya adalah upaya untuk menjaga fasilitas umum. Yang pertama, melaporkan kepada pihak berwenang jika ada fasilitas umum yang dirusak. Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat. Yang ketiga, melakukan renovasi fasilitas umum. Yang keempat, menjaga dan merawat fasilitas umum. Yang kelima, meningkatkan kepedulian terhadap hak orang lain. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Mengapa setiap orang wajib menjaga kelestarian hutan? Nomor 2. Apa yang akan terjadi apabila nelayan menggunakan bom untuk menangkap ikan? 3. Sebutkan 3 cara merawat fasilitas umum. Yang keempat, sebutkan 3 cara merawat kelestarian hutan. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai sistematika penulisan laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara dapat diperbaiki dengan meminta pendapat dari teman. Pendapat tersebut bisa dijadikan masukan untuk memperbaiki laporan kalian. Silahkan kalian tukarkan laporan yang telah kalian buat kepada teman kalian yang rumahnya dekat dengan kalian. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita kali ini. Peliharalah fasilitas umum yang ada di sekitar kalian demi kebaikan bersama.
Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tugas di rumah. Silakan anak-anak tulis di buku dan nanti difoto kemudian dikumpulkan di WA grup. Silakan ditulis terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 2 menit ya anak-anak. Sudah cukup? Cukup, Bu. Nah, jadi dari video yang sudah kita tonton, sebagai manusia kita harus bijak atau peduli terhadap lingkungan. Ketika manusia tidak bijak terhadap lingkungan, maka lingkungan tersebut akan rusak. Kerusakan lingkungan akan membawa dampak buruk bagi kita semua. Tadi apa saja dampak buruk bagi kita semua jika kita tidak bijak terhadap lingkungan? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Nindita. Banjir sama tanah longsor. Iya, pintar. Siapa lagi yang tahu? Nah, tadi itu ada banjir, tanah longsor, sama hutan gundul. Nah, jika kita merusak lingkungan, maka tadi akan terjadi banjir, tanah longsor, hutan gundul. Nah, banjir tadi disebabkan karena apa? Siapa yang tahu anak-anak? Saya, Bu. Ya, Najmul. Karena membuang sampah sembarangan. Iya, benar. Karena kita membuang sampah sembarangan akan menyebabkan aliran air tersebut menjadi tersumbat, sehingga lama-kelamaan nanti akan terjadi banjir. Untuk itu, kita harus terus menjaga lingkungan agar hidup kita ikut sehat. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang belum jelas dari materi yang sudah kita pelajari? Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan Anindita. Tadi kan kewajiban kita menjaga lingkungan. Terus hak kita apa, Bu? Nah, pertanyaannya bagus ya dari Anindita. Nah, Ibu akan menjawab. Nah, hak itu yaitu yang kita peroleh dari lingkungan. Nah, jika lingkungan kita sehat, maka kita akan memperoleh oksigen. Oksigen itu untuk bernapas. Jadi, kita dapat memperoleh udara yang segar sehingga hidup kita akan menjadi sehat. Terus tumbuhannya kita bisa memanfaatkan kayunya untuk dijadikan meja, kursi. Apalagi siapa yang tahu? Jendela. Nah, ya benar, jendela dan lain sebagainya. Terus dari daunnya kita bisa untuk memasak, untuk dimakan, dan lain sebagainya. Masih banyak manfaat dari tanaman, sehingga kita memperoleh hak yang kita peroleh. Nah, untuk itu kita juga harus melaksanakan kewajibannya supaya hak kita terpenuhi. Kewajibannya yaitu merawat lingkungan, menjaga lingkungan agar lingkungannya tumbuh subur. Begitu. Apakah ada yang belum jelas lagi atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Anindita tadi sudah jelas. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Ya, kalau sudah tidak ada,
Silakan di rumah nanti anak-anak membuat laporan tentang kesadaran masyarakat di lingkungannya dalam menjaga lingkungan. Anak-anak bisa mengamati langsung tetangganya atau keluarganya membuang sampahnya sudah pada tempatnya atau belum, gimana cara merawat tumbuhannya, terus atau anak-anak juga bisa bertanya kepada keluarganya, tetangganya, atau kepada Pak RT. Bertanya gimana kesadaran masyarakat di lingkungannya membuang sampah, apakah sudah pada tempatnya atau masih belum pada tempatnya. Terus, tanamannya disirami setiap hari atau tidak. Setelah mengamati dan menanya kepada warga sekitar, nanti dikelompokkan mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Misal hal yang baik membuang sampah pada tempatnya. Kebanyakan masyarakat di sekitar itu sudah pada membuang sampah di tempatnya atau belum. Terus nanti setelah itu anak-anak membuat simpulan. Apakah warga di sekitarmu sudah mencintai lingkungan atau belum? Dari yang dikelompokkan tadi, hal yang baik sama hal yang buruknya. Setelah kesimpulan nanti dampak dari kegiatan masyarakat sekitar itu apa, memberikan dampak kepada kita itu apa saja. Nah, setelah itu nanti anak-anak memberikan saran. Misal, warga sekitar dibuat tempat sampah bersama atau proses pengolahan sampah. Setelah memberikan saran, nanti tugas laporan itu ditulis di kertas, kemudian difoto, kemudian dikirim ke WA grup atau WhatsApp. Nah, minggu depan anak-anak membacakan hasilnya tersebut. Apakah ada yang belum paham? Paham, Bu. Paham. Nah, ya pintar-pintar sekali. Dari awal pembelajaran sampai akhir, apa saja yang sudah kita pelajari anak-anak? Siapa yang tahu? Tadi hak, terus kewajiban. Itu, Bu. Iya, benar ya. Hak, kewajiban kita menjaga lingkungan. Nah, menjaga lingkungan itu adalah kewajiban seluruh masyarakat, termasuk kita semua. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Nah, sebelum Ibu tutup, kita mendengarkan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu Bagimu Negeri.
ditutup, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nindya dipimpin berdoa. Di tempat Nindya, duduk, ya, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina Manu wa amilus solihati wa tawasau bis sabri wa tawasau bis sabri. Amin. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa salam Ibu kepada orang tua.